Sebelum Anda menonton video ini, saya sarankan Anda menonton terlebih dahulu video kami sebelumnya, yakni mengenai patofisiologi hipotiroid, karena pada video tersebut diuraikan dengan lengkap mekanisme produksi hormon tiroksin oleh kelenjar tiroid. Pada video pembelajaran kali ini, kita hanya akan fokus membahas khusus mengenai hipertiroidisme tanpa menyinggung lagi mengenai mekanisme produksi hormon tiroksin oleh kelenjar tiroid. Selamat belajar. Hipertiroidisme adalah kelainan patologis di mana terjadi sintesis dan sekresi yang berlebihan dari hormon tiroid oleh kelenjar tiroid. Penyebab hipertiroidisme yang paling sering adalah penyakit Graves, kemudian diikuti oleh goiter nodular toksik. Tirotoksikosis adalah sindrom klinis akibat hormon tiroid yang berlebihan dalam sirkulasi tanpa melihat sumbernya. Jadi, tirotoksikosis bisa saja terjadi pada kondisi disfungsi tiroid yang tidak menyebabkan hipertiroid. Contohnya adalah pada kondisi tiroiditis. Pada saat terjadi tiroiditis, yang terjadi adalah bukan peningkatan produksi hormon tiroid yang berlebihan, melainkan sel tiroid yang rusak atau mengalami inflamasi peradangan yang akan melepaskan hormon tiroid berlebihan secara langsung ke dalam pembuluh darah. Penyakit Graves adalah salah satu jenis gangguan pada sistem kekebalan tubuh yang menjadi penyebab umum hipertiroid, yaitu sekitar 60–80% dari seluruh kasus hipertiroid di dunia. Penyakit Graves melibatkan thyroid stimulating immunoglobulin atau TSI yang berikatan dengan thyroid stimulating hormone receptor atau TSHR pada kelenjar tiroid. Penyakit Graves merupakan kelainan autoimun terbanyak yang mengenai 2–2,5% wanita dan 0,2–0,6% pria di seluruh dunia. Di Indonesia, prevalensi penyakit Graves mencapai 0,4%. Penyakit Graves sebagian besar terjadi pada individu dalam usia reproduksi. Gambaran klinis utama pada penyakit Graves adalah keadaan hipertiroid. Pada penyakit Graves, hipertiroid akan diikuti adanya pembesaran kelenjar tiroid atau struma, kelainan pada mata atau optalmopati, dan kelainan pada kulit atau dermopati. Ketiga hal tersebut disebut dengan trias Graves. Hipertiroid pada penyakit Graves disebabkan oleh ikatan autoantibodi terhadap TSHR di kelenjar tiroid. Ketika TSHR distimulasi, hormon tiroid akan disekresikan dalam jumlah yang banyak, yang kemudian akan menyebabkan hipertiroid. Pada kebanyakan hipertiroidisme, kelenjar tiroid membesar 2–3 kali dari ukuran normalnya, disertai dengan banyaknya hiperplasia dan lipatan-lipatan sel folikel ke dalam folikel, sehingga jumlah sel-sel ini lebih meningkat beberapa kali dibandingkan dengan pembesaran kelenjar. Setiap sel meningkatkan kecepatan sekresinya beberapa kali lipat, dan penelitian ambilan yodium radioaktif menunjukkan
bahwa kelenjar-kelenjar hiperplastik ini mensekresi hormon tiroid dengan kecepatan 5-15 kali lebih besar daripada normal. Penyebab hipertiroidisme selain akibat dari Graves' disease yang telah kita bahas sebelumnya, penyebab yang lain adalah morbus Plummer atau struma nodosa toksik. Pada morbus Plummer, terdapat nodus tiroid otonom yang bebas dari efek umpan balik hipofisis. Pengobatan yang paling rasional pada struma nodosa toksik ini ialah dengan membuang nodul otonom dengan cara operasi atau radioaktif. Untuk hipertiroidisme karena naiknya human chorionic gonadotropin atau HCG pada mola hidatidosa atau choriokarsinoma, tindakan operasi adalah tindakan yang terbaik. Pada hipertiroidisme, kelenjar tiroid dipaksa mensekresikan hormon hingga di luar batas. Sehingga untuk memenuhi hal tersebut, sel-sel sekretori kelenjar tiroid membesar. Gejala klinis pasien yang sering berkeringat dan suka hawa dingin termasuk akibat dari sifat hormon tiroid yang kalorigenik, akibat peningkatan laju metabolisme tubuh yang di atas normal. Bahkan, akibat proses metabolisme yang menyimpang ini, terkadang penderita hipertiroiditis mengalami kesulitan tidur. Efek pada kepekaan sinaps saraf yang mengandung tonus otot sebagai akibat dari hipertiroidisme ini menyebabkan terjadinya tremor otot yang halus dengan frekuensi 10-15 kali per detik, sehingga penderita mengalami gemetar tangan yang abnormal. Nadi yang takikardi atau di atas normal juga merupakan salah satu efek hormon tiroid pada sistem kardiovaskuler. Eksoptalmus yang terjadi merupakan reaksi inflamasi autoimun yang mengenai daerah jaringan periorbital dan otot-otot ekstraokuler. Akibatnya, bola mata menonjol keluar. Demikianlah video pembelajaran ini kami paparkan kepada Anda. Semoga pengalaman belajar Anda bertambah setelah menonton video ini. Untuk memudahkan Anda dalam menonton video-video kami berikutnya, silahkan subscribe channel ini. Jika video ini bermanfaat, Anda dapat membagikannya ke mereka yang Anda ketahui memerlukan video ini. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video kami berikutnya.